Adnanu haqqan lidzabihi intisabuhu. Adapun Adnan secara yakin itu adalah keturunan Sayyidina Ismail alaihi salam, disebut adzabih, orang yang disembelih. Sama siapa? Sama bapaknya. Alladzi amara Allah Ta'ala abahu Ibrahim fil manami bidzabhihi. Ismail ini menurut mayoritas ulama orang yang diperintahkan disembelih oleh Allah melalui mimpi Nabi Ibrahim. Sebagian ulama mengatakan dia itu Ishak, bukan Ismail. Bahkan sebagian golongan Nasrani meyakini yang mau disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Tapi dalam agama Islam mayoritas mengatakan dia itu Ismail, anaknya yang mau disembelih itu. Melalui mimpinya yang dalam Al-Quran disebutkan ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza taro. Wahai anakku, saya bermimpi semalam disuruh menyembelih kamu. Fanzur madza taro. Lalu pendapat kamu bagaimana? Kata Ibrahim kepada Ismail. Kata Nabi Ismail, di dasar bapaknya soleh, anaknya soleh. Qala satajiduni insyaallah ta'ala min amin. Qala al-matukmar. Lakukan apa yang diperintah. Satajiduni insyaallah ta'ala min amin. Insyaallah engkau akan menemukan aku sebagai orang-orang yang berbakti ya, minas sholihin. Sebagai orang-orang yang soleh. Ini di pita pendapatnya, itu salah satunya kata ulama bagaimana seorang bapak tidak memaksakan kepada anaknya untuk sesuatu. Tapi tetap yang nempuh anaknya. Ay perlu dipaksa mah paksa. Jadi bisa dilalaunan. Artinya anak itu diajak dialog tentang sesuatu yang berhubungan dengan dia. Nabi Ibrahim itu kan itu perintah Allah jelas, nggak perlu nanya sama anaknya. Oh anaknya juga calon nabi ini udah pasti tahu gitu. Tapi tetap kata Nabi Ibrahim, fangzur madza taro. Bagaimana menurut kamu? Jadi anak tuh diajar punya pendapat, bukan pendapat. Apalagi kalau dia sudah menginjak mau dewasa. Cuman ya ini Ismail yang pendidikan dari awal nanti harus bagus. Sehingga bahasana satajiduni lamun anak urang aing mimpi kerepet aing senang mencit sia bae. Sia nunggu sekolah aing umur panjang kene. Tapi ini enggak ya, dasar anak soleh, bapaknya soleh. Setidaknya itulah bahwa anak soleh itu bapaknya harus soleh. Meskipun tidak pasti, tapi ya logikanya harus begitu. Logikanya dari kita dulu, dari orang tuanya dulu. Ya, termasuk ini nih katanya Mas Janto habis nyunatin anaknya mau akikah, yaitu salah satu bentuk pendidikan. Ini bapak berbuat soleh biar anaknya soleh. Harapan itu selalu didikan anak itu diakikahi. Korban duitnya 5,5 juta membela doang. Panjang apa urang mulina gitu. Ya, itu salah satu cara orang tua mendidik anak dengan itu yang diajarkan oleh agama. Itu kan pendidikan, itu lain mengorbankan duit untuk hanya sekedar beli kambing doang gitu. Lalu dipotong. Ya kambing doang apa artinya kan sebenarnya? Yang lebih beratnya adalah hikmah di balik itu tuh apa? Di antaranya eta bentuk pendidikan orang tua kepada anak. Karena mendidik itu nggak cuma lewat bahasa, lewat perbuatan, perlakuan, pergaulan dan lain-lain, tapi ya kadang-kadang juga perlu mendidik lewat harta. Korbankan harta kita demi anak. Kita jangan menanggung 5,5 juta, tinggal sangka bool-bool, gawe itu, ya masnya. Tapi atau karena memang niatnya baik, insya Allah Allah kasih jalan. Kergawe banyak nanti, boga duit kisah melimpe.
Itu diantaranya jawaban. Nah, ini makanya akikah itu ya termasuk di situ awalnya disunahkan akikah, kurban dan lain-lain itu dari awal penyembelihan Ismail oleh bapaknya atas perintah Allah. Nah, Adnan ini adalah diyakini secara mutlak sebagai keturunan Ismail yang diperintahkan oleh Allah bapaknya untuk menyembelih dia lalu diganti dengan kibas minal jannah. Kabshan minal jannah. Kibas itu kambingnya gede. Makanya kalau korban itu ya gede. Dulunya juga Ismail digantinya sama kambing gede, lalu kacang gede kelotna doang, dagingnya yang mau kurban, mau akikah, apa disunahkan yang gemuk karena diambil dagingnya. Kalau binatang makan masing-masing. Burung dinilai suaranya, bulunya. Mau gede segede kebo burungnya, tapi burung onta orang gak bakal ngontesin. Ada kontes burung onta, nggak ada. Ini suaranya dibagi nggak bisa. Kebo embe, eta kumaha dagingna. Makin mahal, makin gede, ya makin mahal. Namun jelema, kumaha ilmuna, kumaha akhlakna, lamun jelema dinilainya. Maka kita kudu awak gede, nu penting akhlak hade. Jadi nu meuli moal aya jelema, saya meuli jelema coba. Ya. Orang sebagus apapun suaranya tapi akhlaknya jelek kan orang menilainya jelek. Ilmunya kosong misalkan. Karena dinilai manusia itu bukan dari banyak dagingnya, bukan dari bagus suaranya, bukan dari bagus rupanya seperti burung itu tadi misalkan. Masing-masing punya nilai tersendiri. Nah karena dari sononya juga kambingnya tuh gede, maka disunahkan kalau akikah atau kurban itu yang gede. Sehingga yang sangat kurus tidak bisa. Ibu diambil apanya? Di nasabnya Adnan itu sudah diyakini mencapai kepada Ismail bin Ibrahim. Lada ma'syarul ansar, menurut semua ahli nasab. Min ghairi buhtanin, tanpa ada kebohongan. Tanpa ada kebohongan sekalipun, semua ulama terutama ahli nasab ya, berkeyakinan bahwa Adnan itu adalah turunan Ibrahim dari anaknya yang bernama Ismail. Halahu ilahi ilahil arsh. Yang dijaga, yang menjaga kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ilahul arsy, Tuhannya arsy yaitu Allah. Jadi Allah menjaga Nabi nasabnya secara bagus dengan tidak tercampur dengan sifah yang tadi, terus orang-orangnya soleh sampai keturunannya kepada Ibrahim, dan oleh agama apapun atau bahkan oleh keyakinan apapun Ibrahim itu dianggap sebagai orang baik. Mau itu agama Samawi, Islam, Nasrani, Yahudi, atau keyakinan sifatnya lain agama Samawi gitu, agama anu menangieun lah paribasana. Maka kita kenal katanya Brahma itu adalah Ibrahim. Bisa jadi karena dari segi nama juga mirip. Terutama di tiga agama yang diyakini sebagai agama Samawi, itu Ibrahim dengan bahasa Abraham, bahasa apa itu diyakini sebagai orang baik, sebagai nabi. Maka dikatakan bapaknya para nabi, sebab turunan nabi setelah Ibrahim itu hampir semua turunan Ibrahim. Dan ada sangkut paut dengan Ibrahim, meskipun bukan anaknya, kayak apa Lut. Lut itu bukan anaknya, tapi ponakannya. Ada yang bilang sepupunya, tapi tetap ada hubungan dengan Ibrahim. Maka diyakini di segala agama Ibrahim itu orang yang baik, seorang nabi. Jadi Nabi dijaga oleh Tuhan yang menuhani arsy. Apa itu arsy?
orang nggak sok nyebutkan